Sesawi Kur Isu channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal Mediawan Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada sahabatku, beroleh sukacita, berkat dari Tuhan serta perlindungan sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada sahabatku, pada kesempatan hari ini kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan kembali dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29, pekan biasa keempat. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus ku minta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau, supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada saat ini sahabatku. Sahabatku, mari kita lihat kembali kisah Daud sahabatku. Banyak orang terkesan dengan Daud, bukan hanya karena ketangkasannya dalam bertempur sahabatku, melainkan juga karena ia menghormati Tuhan sehingga kerajaannya lestari sahabatku. Banyak juga sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, orang terkesan dengan Yesus sehingga mereka mencari tahu siapa dia sebenarnya sahabatku. Sungguh Herodes pun terkesan dengan Yesus. Ia melihat Yesus sebagai Yohanes yang sudah ia penggal kepalanya dan kini bangkit lagi sahabatku, bukan sebagai Mesias, Putra Allah, sebagaimana diartikulasikan oleh Petrus
dan diimani oleh semua pengikut Kristus, sahabatku. Apapun kesan orang kepada Yesus, kita masing-masing perlu memiliki pendapat sendiri, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih. Oleh karena itu, sahabatku, setelah sekian lama kita mengenal Yesus, lantas siapa dia itu, sahabatku? Apakah kita terkesan dengan Yesus, seorang anak yang memanggil dan memiliki kesan khusus untuk ayah atau ibunya, akan menyelaraskan hidupnya sebagai anak yang baik bagi orang tuanya? Kalau kita memandang Yesus sebagai gembala yang baik, maka kita mestinya menyelaraskan hidup kita sebagai domba yang setia, sahabatku. Domba yang sungguh mendengarkan suara tuannya. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, pertanyaannya, sahabatku, bagaimana dengan kita selama ini? Sudahkah kita mendengarkan suara Tuhan, sahabatku, sebagai domba yang setia? Ataukah kita kadang-kadang sibuk dengan kepentingan egois kita sendiri, keinginan sendiri, keinginan daging kita? Sahabatku, kita sungguh diminta Tuhan untuk menyelaraskan jiwa batin kita untuk sejalan dengan firman Tuhan, sahabatku. Maka mari, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita berefleksi bersama supaya dengan sungguh, karena firman Tuhan kita harus selaraskan supaya jalan hidup kita benar-benar bisa sejalan dengan Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, teguhkanlah hati kami agar kami setia mengikuti jalan-Mu. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi sarana firman-Mu yang hidup dan semakin menjadi berkat. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka-mereka yang saat ini jiwa batin mereka belum selaras dengan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menjamah, menyembuhkan, membimbing dan memberikan segenap kekuatan bagi hidup mereka, memberikan petunjuk dan kesejahteraan selalu ya Tuhan. Amin. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Sahabatku, mari kita belajar menyelaraskan diri, jiwa batin kita dengan Tuhan, dan hidup kita semakin menjadi berkat bagi sesama. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan. Hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.